saya merasa ini, saya baru menyadari gitu ya, saya punya hafalan-hafalan dari surat-surat Al-Quran. Nah, apa yang terjadi? Ternyata hafalan saya itu hanya linear aja. Jadi begitu saya masuk di tengah, itu lanjutannya saya bingung. Tapi kalau dari awal, dari ayat pertama sampai ayat kesekian, itu lancar saya. Tapi begitu saya semalam jadi imam di masjid dekat rumah gitu ya, ayat panjang saya potong-potong. Sekian ayat ini rakaat kedua, ayat ini masuknya di sini, tapi sambungannya apa gitu. Saya nggak pernah punya masalah itu kalau saya baca sendiri gitu, karena dari awal sampai habis. Nah, ternyata pengetahuan saya itu sifatnya linear, kaitannya tuh linear gitu ya, hafalan saya itu linear, nggak bisa saya dari tengah masuk gitu ya. Nah, padahal mahasiswa itu harus bisa membuat kaitan-kaitan gitu ya. Itu beda dengan orang yang hafiz Al-Quran, yang penghafal Al-Quran itu masuk dari ayat nomor berapa aja, disebut ini ayatnya sepotong ini, mereka bisa lanjut terus gitu ya. Beda kalau saya kan bukan profesional gitu ya. Nah, yang sangat penting adalah how we train them to make connection gitu ya. Bagaimana mereka membuat koneksi-koneksi dengan itu tadi, bikin mind mapping. Mind mapping, tiap habis satu bab bikin mind mapping. Jadi saya minta mahasiswa itu di kuliah saya punya catatan. Jadi mahasiswa harus punya catatan di kelas saya. Kenapa? Karena mereka kemudian di rumah itu harus meresumekan lagi, kemudian membuat jadi rapi. Nah, habis itu mereka buat mind mappingnya gitu ya. Nah, kenapa harus bikin catatan? Nanti saya cerita tentang itu deh kalau nyempat. Nah, jadi bagaimana orang mengalami pembelajaran bukan transmisi pengetahuan, tapi construct knowledge. Mahasiswa construct their own knowledge. Ya. Dan sekarang ini ternyata ada teori yang mengatakan bahwa construction of knowledge itu akan lebih mudah kalau dilakukan bersama, social construction. Jadi belajar bersama itu sangat penting. Saya sudah mungkin 10 tahun lebih mengadakan collaborative learning untuk mata kuliah saya. Dan mahasiswa itu betul-betul mengapresiasinya. Kenapa? Saya pikir mungkin saya kalau ngomongnya tuh bahasanya tuh bahasa formal gitu ya. Padahal saya udah bercanda segala macam gitu ya. Tapi mungkin masih ada jarak dengan mahasiswa. Nah, begitu dengan collaborative learning itu temannya menjelaskan mungkin bisa lebih jelas buat mereka. Ya. Ada yang namanya collaborative constructivism. Jadi yang namanya belajar itu bukan hanya mahasiswanya dituangin, tapi ya dosennya juga. Kalau saya belajar juga dari mahasiswa, dari pertanyaan mereka yang sering kali saya dapat pertanyaan yang belum pernah saya dengar seumur hidup saya. Ya. Bisa jadi kita belajar dari pertanyaan mahasiswa. Jadi maksud saya adalah belajar itu kita pun menjadi bagian yang belajar di kelas kita. Nah, ada satu cerita yang menarik. Ini kalau saya bahas bisa satu bab buku tentang, bukan tentang ikan gitu ya, tentang yang namanya prior knowledge. Bapak Ibu mungkin mengajar mata kuliah yang ada prerequisite-nya, betul nggak? Nah, kalau Bapak Ibu ngajar mata kuliah yang ada prerequisite-nya, di awal kuliah cek dulu the very basic principles dari mata kuliah sebelumnya. Kalau itu they did not grab that, itu Bapak Ibu ngomong satu semester itu gak ada gunanya. You have to check the prior knowledge. Dan kita harus seringkali memperkuat the prior knowledge. Dan seharusnya di dalam kurikulum kita tuh bikin overlap. Jadi overlap dari mata kuliah yang saling berkaitan. Kadang-kadang kan bukan kadang, sering dosen itu mahasiswa udah lulus itu nggak tahu apa-apa. Lah, dia kan udah baca urutan ini berpuluh-puluh kali. Dia berharap mahasiswa yang baru ujian sekali itu ingat seumur hidupnya, nggak mungkin. Jadi saya benar-benar mengkritik kurikulum di ITB itu tidak melakukan overlap itu gitu ya. Oke, itu masalah kurikulum. Tapi kita pun seharusnya melakukan overlap itu. Di awal kuliah, kita bereview yang lalu untuk memperkuat the prior knowledge.
Kenapa? Prior knowledge itu seperti fondasi dari bangunan. Kalau fondasinya lemah, bangunannya ambrol. Iya kan? Dan ya kita nggak ingin satu semester itu kita cuma ngomong seolah-olah didengar tapi nggak pada ngerti gitu ya. Nah ini ada cerita menarik ini tentang ikan. Di seekor ikan itu temannya seekor kecebong. Kecebong itu akan jadi kakak gitu ya. Jadi ikan ini kemudian berkatalah kepada si kecebong, kecebong kamu kan nanti akan ke darat gitu. Nanti kalau kamu udah sampai di darat, kamu sekali-sekali datang dong main lagi ke sungai ini. Saya ingin tahu seperti apa sih darat itu. Si kakak ini setelah dia lihat-lihat di darat itu kok ada bapak gitu ya, pakai dasi, pakai topi, ada burung warna-warni, ada sapi katanya. Baliklah dia ke sungai. Dia ceritakan tentang apa yang dia lihat, apa yang ada di benak si ikan. Waktu diceritakan tentang ada bapak-bapak pakai topi, yang dibayangkan oleh si ikan adalah seperti ikan pakai topi gitu ya. Iya. Waktu diceritakan tentang sapi yang ada tanduknya, kemudian sapinya mungkin sapi betina, ada ininya gitu ya, dibayangkannya seperti ikan gitu ya. Waktu diceritakan tentang burung yang berwarna-warni, dia bayangannya ikan seperti ini. That's prior knowledge dari si ikan itu yang dia tahu hanya ikan aja. Jadi apapun cerita yang diberikan pada dia bayangkan seperti ikan. Nah, that's the importance of prior knowledge. Bapak Ibu harus benar-benar perhatikan tentang prior knowledge gitu ya. Paradigma kedua, more is better atau less is better. Wih, ini demikian banyak yang disampaikan dosen sampai ya mahasiswanya kayak kehujanan gitu ya. Padahal, nah ini dia, saya mau cerita yang lebih lanjut. Apa yang kita ajarkan itu seringkali banyak dosen yang itu ikuti buku teksnya itu chapter by chapter, page by page, even word by word gitu mungkin ya. Akhirnya apa? Kita tuh sibuk banget untuk cover the materials. Itu nggak habisinnya gimana dicepet-cepet. Ini kita lewat aja, ini kita lewat aja lah. Kok dilewat-lewat semua gitu ya? Ini kalian baca sendiri gitu ya. Padahal itu sebagian, itu pengetahuan yang worth being familiar with gitu ya. Bisa dicari dengan mudah di internet gitu ya. Nggak. Kalau kita mengikuti word by word atau page by page itu akan banyak sekali sebenarnya mahasiswa tuh ya pernah dengar gitu, pernah baca sekali nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian kita bawa ke ruang kuliah, kita ngabisin waktu aja. Kemudian ada lagi dosen yang sibuk dengan banyak ngasih contoh soal. Tuh nggak, kelas itu soal melulu gitu ya. Padahal itu important to know and to do. Ini kan sesuatu yang bisa seperti saya katakan tadi, kasih kerjaan dalam bentuk collaborative learning. Kita bahas soal-soal yang benar-benar ya menurut kita mereka dapat belajar dari kita menjelaskan. Tapi the rest they have to do that outside the class gitu ya. Nah, yang perlu betul-betul kita ajarkan sebenarnya big ideas and enduring understanding. Kalau kita ngajar pasti ada 3, 4, atau 5 the very basic important concept dalam mata kuliahnya, itu nggak saya. Dan itu Bapak Ibu harus duduk cukup lama untuk mikir what is the most important concept yang saya ajarkan di kelas saya di mata kuliah ini. Duduk kemudian this is the most important thing. Itu yang kemudian kita ajarkan dengan berulang-ulang, attack dengan berbagai cara gitu ya. Itu yang kita harapkan at the end of the day, pada waktu mereka lulus mereka masih ingat. Ini masalah yang terjadi di mana-mana. Berapa semester lalu kita diskusi di Politeknik Mesin IPB. Masalahnya adalah mahasiswa pada waktu ujian komprehensif yang diuji mata kuliah dari tingkat 2 sampai tingkat 4 itu udah pada lupa. Padahal mereka itu ada yang IP-nya pada saat akan sidang waktu ngambil ujian komprehensif itu 3,7 sekian. Udah lupa semua itu. Nah, akhirnya saya mengatakan mungkin sekali kita kebanyakan materi yang kita berikan. Sekarang kita evaluasi. Saya sarankan setiap mata kuliah itu kemudian kita kumpul dosen-dosennya membicarakan what is the most important concept yang kita ingin ajarkan. 4 atau 5 paling banyak saya bilang.
Kemudian yang sisanya itu kita buang-buang aja, karena sisanya itu mungkin mereka bisa belajar sendiri, bukan mungkin, saya yakin mereka bisa belajar sendiri if we give the very basic, dasarnya itu kita berikan. Tapi ini kan harus kesepakatan dengan ketua prodi segala macam gitu ya. Jadi ini paradigma yang berubah drastis gitu ya, tidak mudah loh mengubah paradigma ini ya.